Mari kita berupaya membalas keburukan orang dengan kebaikan. Dan jangan sekali-kali ada niat untuk berbuat buruk, untuk berbuat jahat kepada seseorang, kepada siapapun. Dan selalu punya niat untuk berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia dimanapun berada, setiap apapun perbuatan yang kita lakukan, haruslah kita niatkan akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang lain. Dan jangan sekali-kali kita berniat apa yang kita lakukan, apalagi apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita, tapi menyusahkan bagi orang lain. Contoh, kalau kita misalnya mendapatkan kekayaan, hendaknya bisa menolong orang lain. Bisa kita untuk memberikan pertolongan, bantuan, sumbangan, sedekah dan lain-lainnya sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Kalau kita mendapatkan kedudukan, hendaknya kita niatkan di hati kita. Bisa kedudukan yang kita dapatkan, pangkat dan jabatan yang kita dapatkan, kekuasaan yang kita dapatkan, kita niatkan di dalam hati kita sejak awal, sejak belum mendapatkan, untuk bisa nanti menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan jangan sekali-kali ada niat untuk bisa menyayat orang, untuk bisa mempersulit orang, termasuk orang yang pernah menyakiti kita, termasuk orang-orang yang pernah memusuhi kita. Tahukah sahabat, apa sifat mangga atau kuini? Mangga atau kuini itu, atau juga ambacang, kalau dia diambil orang dengan cara memukulnya melalui planting namanya, itu begitu jatuh, dia balas orang yang memukul itu dengan bau harum. Seorang senang mencium. Tetapi tahu pula Anda, sahabat sekalian, dengan sifat durian, begitu dia jatuh, orang bergeduru mengejarnya, berebut mengambilnya. Tetapi begitu orang mencium baunya, dibalasnya dengan duri, menusuk hidung orang tersebut. Apa artinya? Sifat mangga, kuini atau ambacang adalah sifat yang senang membalas keburukan orang yang kebaikan. Tetapi sifat durian adalah sifat yang punya kesenangan membalas kebaikan orang dengan keburukan. Untuk itu, mari kita tiru sifat mangga, kuini atau ambacang, dan mari kita jauhi sifat durian. Suatu ketika, sahabat sekalian, ketika di era Orde Baru, ada seseorang yang membawa adiknya ke rumah saya
dia minta tolong untuk masuk tentara. Waktu Orde Baru tolong menolong, backing untuk masuk pegawai negeri, untuk masuk jadi TNI, untuk masuk jadi Polri. Itu kan seperti sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi kebiasaan. Didatang dia kepada saya. Dia tahu bahwa saya kenal dekat dengan seorang tentara yang berpangkat kolonel. Dia mau masukkan adiknya jadi tentara. Dia tamat SMA waktu itu. Saya katakan, saya mencoba kepada bapak itu kalau dia bisa. Tapi saya tidak pandai yang pakai uang. Kalau dia bisa menolong nanti, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, atau kalau dia minta uang, saya tidak akan beri. Sebab nanti manfaatnya tidak akan ada, saya bilang gitu. Okey lah katanya. Akhirnya dia masuk, saya pergi ke tempat bapak yang kolonel itu, mengatakan ada ini orang kampung saya mau masuk tentara. Orang mau seleksi masuk tentara, masuk tentama waktu itu. Okey katanya. Temui nanti ketua panitianya seorang kasrem. Kebetulan dia berpangkat letkol. Dan dreamnya kolonel sama dengan bapak itu. Jadi yang kasrem itu ketua panitia pelaksana seleksi. Lantas saya katakan kepada dia yang mau masuk itu, kalau kamu mau masuk jadi tentara, tolong luruskan niat kamu lebih dulu. Bahwa masuk kamu jadi tentara untuk menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan jangan ada terselip di hati kamu bahwa kamu masuk tentara untuk membalaskan dendam. Mungkin karena orang tua kamu pernah digertak tentara. Mungkin karena orang tua kamu pernah disakiti polisi. Mungkin kamu sendiri pernah juga mengalami hal demikian. Hilangkan itu. Kalau itu yang terselip dalam hati kamu nanti, kamu tidak bakalan lulus. Bicara ini disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan pertama sekali sebelum dia masuk, kamu apakah sudah pernah ikut seleksi sebelum ini? Tidak pernah katanya. Kalau pernah katakan pernah, kalau tidak katakan tidak. Sebab itu pesan dari bapak yang kolonel tadi. Dan itu juga pesan dari ketua panitia bapak kasrem. Tidak pernah kasrem. Nah ya okey lah. Tetapi ternyata begitu saya pulang dari kampung, dia katakan tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Saya katakan, saya cari-cari bapak waktu itu. Ya saya pulang. Kenapa tidak dikatakannya bahwa dulu memang pernah dia masuk seleksi. Tetapi waktu itu dia tidak lulus kerana kurang nilai. Kemarin itu dia masuk lagi. Ketika dia masuk lagi, orang itu lagi yang mengetes. Orang itu marah. Dibilangnya bahwa nilai Pancasilanya rendah. Kalau waktu Orde Baru, kalau nilai Pancasila yang rendah itu tidak bisa sama sekali ditolong. Tetapi saya katakan kepadanya, yang pertama kamu tentu telah berdusta. Kamu tidak pernah melaksanakan mengikuti seleksi, kamu bilang tidak. Yang kedua, saya yakin sekali kamu ini ada niat dulu untuk masuk tentara ini buat membalaskan dendam sakit hati kepada orang-orang yang pernah menyakiti kamu atau keluarga kamu, seperti orang tua, ayah atau kakak kamu. Akhirnya dia berjujur, memang mohon maaf Pak, saya punya niat kalau saya lulus nanti orang itu akan saya gitukan, orang itu akan saya gitukan karena dia pernah menyakiti saya dulu, karena menyakiti keluarga saya. Jadi apakah kamu merasa kesal tidak lulus? Tidak, memang karena saya akui apa yang Bapak sampaikan itu benar gitu. Jadi intinya dia tidak lulus menurut dia sendiri disebabkan karena ada niatnya yang sudah tidak baik,
yakni punya niat menjadi tentara untuk membalaskan dendam sakit hatinya, maka Allah tidak suka dengan orang yang ingin balas dendam. Tetapi Allah akan suka kalau dia berniat begitu duduk, begitu lulus nanti, begitu menjadi tentara nanti, dia akan membantu orang sebanyak-banyaknya. Dia akan membantu membalas keburukan orang-orang yang pernah menyakitinya, yang pernah menyakiti keluarganya dengan kebaikan, dengan menolongnya. Memang tidak mudah melakukan itu. Mari kita berupaya membalas keburukan orang dengan kebaikan, dan jangan sekali-kali ada niat untuk berbuat buruk, untuk berbuat jahat kepada seseorang, kepada siapapun, dan selalu punya niat untuk berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang dalam hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.